Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di CNBA Channel Warga Nadine Banjar Agung. Hari ini hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tentang organisasi kepemudaan, yaitu Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tulang Bawang. Alhamdulillah telah hadir bersama kami, yaitu yang pertama Ketua GP Ansor Kabupaten Tulang Bawang, sahabat Haryanto. Selanjutnya Ketua Banser Kabupaten Tulang Bawang, sahabat Khairul Anam. Baiklah pemirsa, kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan kedua narasumber yang telah hadir bersama kami. Baiklah, langsung saja saya akan menanyakan yang pertama kepada Bapak Haryanto mengenai tentang apa sih organisator itu seperti apa? Terima kasih sahabat Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada tim kreatif CNBA, Channel Nadine Banjar Agung, yang telah memberikan kesempatan untuk kami diskusi-diskusi tentang kegiatan atau mengenal organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Lalu saya sampaikan bahwasanya Gerakan Pemuda Ansor ini adalah salah satu organisasi kepemudaan yang berdiri sebelum Indonesia merdeka. Jadi kalau Indonesia merdeka itu tahun 1945, Gerakan Pemuda Ansor ini berdiri itu tahun tanggal 24 April tahun 1934, sahabat Roni. Jadi sebelum namanya Gerakan Pemuda Ansor, terlebih dahulu namanya Subhanul Waton. Kemudian sampai juga berubah menjadi Ansarun Nahdlatul Ulama, sehingga kemudian akhirnya hingga kini namanya adalah Gerakan Pemuda Ansor. Jadi Gerakan Pemuda Ansor ini organisasi kepemudaan yang bernaung atau berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia. Lebih lanjut saya jelaskan, sahabat Roni dan pemirsa yang budiman, bahwasanya tujuan daripada Ansor ini adalah bagaimana yang pertama turut serta menegakkan nilai-nilai atau ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa yang menjadi maksud dan tujuan NU atau Nahdlatul Ulama juga itu menjadi tujuan atau program kami juga. Tapi sebagai organisasi kepemudaan tentu kami bergiat lebih fokus kepada pemuda. Nah itu, kemudian juga kita punya banyak lembaga-lembaga. Tapi yang jelas adalah kita juga terus berupaya bagaimana tujuan selanjutnya turut serta menciptakan generasi muda Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang cerdas, kuat, tangguh, beriman, bertakwa, dan menguasai ilmu dan teknologi. Nah itu tujuan-tujuan dan sekilas sejarah tentang gerakan ini Ansor. Oke, terima kasih Pak Haryanto. Selanjutnya mungkin pertanyaan kedua saya akan menanyakan kepada Bapak Khairul Anam. Ansor itu kan mempunyai sayap atau yang disebut dengan Banser ya Pak Anam ya. Sebenarnya Banser itu organisasi seperti apa Pak Anam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator. Barangkali kalau kita bicara runutannya sejarah keansoran, inspirasi utamanya adalah Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran sendiri disebutkan tepatnya di surat Muhammad ayat 7 itu menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi penjelasannya di sana jelas, hai orang-orang yang beriman, in tansurullah. Jadi ketika kita menolong agamanya Allah, yang surkum, maka Allah akan menolongmu. Sabit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kedudukanmu. Jadi inspirasinya jelas. Ketika kita bicara Gerakan Pemuda Ansor, secara tidak langsung kita bicara bansernya atau kebanserannya, karena sub di dalam kebanseran, di dalam keansoran maksud saya, itu adalah kebanseran. Jadi banser itu adalah semi otonomnya Gerakan Pemuda Ansor. Kalau kita bicara semi otonom, berarti dalam satu rumah besar, kita bicara rumah besar dulu. Rumah besarnya adalah Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama itu punya anak-anaknya atau punya gerakan anak mudanya, ya, Gerakan Pemuda Ansor.
semi otonomnya adalah Banser. Jadi di dalam rumah besar itu sendiri ada satu kamar khusus, yakni kebanseran atau Banser. Dengan bahasa yang lain lagi, barangkali Banser ini adalah satu elemen pemuda elit lah, elit atau tentaranya Nahdlatul Ulama. Jadi tentara elitnya di Nahdlatul Ulama adalah gerakan pemuda Ansor, spesifikasinya adalah Banser. Itu barangkali. Jadi masih dalam satu wadah ya. Masih dalam satu wadah semi. Oke, terima kasih Bapak Anam. Pertanyaan yang kedua saya ke Pak Haryanto lagi. Hubungan antara Ansor dan Banser seperti apa Pak Haryanto? Oke, terima kasih sahabat Roni. Tadi disampaikan oleh Ketua Banser Barisan Ansor Serbaguna. Kalau di tingkat pusat namanya Satkornas, struktur Banser. Dia semi otonom dari pengurus pusat GP Ansor di pusat, pengurus pusat GP Ansor. Kalau di provinsi itu Satkorwil, dia semi otonom dari pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor di tingkat wilayah. Kemudian kalau di kabupaten dia namanya Satkorcap. Jadi dia semi otonom dari pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor di kabupaten atau kota. Kalau di PAC atau di kecamatan dia namanya Satkoryon. Satkoryon dia semi otonom. Jadi semi otonom itu tidak otonom penuh. Jadi dia tetap tunduk kepada garis instruksi pengurus Ansor di tingkatannya masing-masing. Jadi Banser itu di tingkatannya itu yang meng-SK-kan atau menerbitkan SK adalah pengurus Ansor. Jadi kalau Banser pasti Ansor, kalau Ansor belum tentu Banser. Jadi seperti disampaikan oleh Ketua Banser Satkorcap Tulang Mantri sahabat Anam, bahwasanya Banser ini semacam pasukan serbaguna atau pasukan elit daripada Banser yang siap diterjunkan untuk misi apapun. Jadi itu sahabat Roni yang bisa sedikit sampaikan dijelaskan tentang kebanseran kaitannya dengan Ansor itu tadi. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya capaian apa saja yang telah Bapak lakukan atau capaian apa yang sudah dilakukan selama periode kepengurusan Bapak di Kabupaten Tulang Bawang ini untuk Ansor? Oh, untuk Ansor. Ini periode kedua kami menjadi pengurus Ansor Tulang Bawang, pengurus pimpinan cabang Gerakan Ansor Kabupaten Tulang Bawang. Periode pertama saya itu dari tahun 2012 sampai 2016, 4 tahun. Kalau di tingkat cabang itu 4 tahun masa khidmatnya. Kemudian dari 2016, periode kedua dari 2016 sampai dengan 2020 sampai 2020. Ini periode kedua, jadi sudah masa. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan di dua periode ini. Yang sejak awal itu, periode pertama itu kita lebih fokus ke pengkaderan. Jadi pengkaderan itu mulai dari pelatihan kepemimpinan dasar. Jadi kalau Ansor itu ada pelatihan kepemimpinan dasar untuk basic, kemudian ada PKL, pelatihan berlanjutan. Nah, kemudian ada pelatihan kepemimpinan nasional di tingkat nasional, tingkat pusat yang mengadakan. Jadi di tingkat kabupaten selain PKD itu untuk Ansor, kita juga genjot pengkaderan itu untuk di Banser. Jadi di Banser itu kurang lebih ada 17 angkatan, itu kurang lebih sampai sekarang itu hampir 2000 kader-kader baru kita cetak. Itu Bansernya. Belum lagi Ansornya yang di PKD, pelatihan kepemimpinan dasar. Itu di periode pertama. Kemudian kita juga punya program di jalur Ansor. Ini fungsinya itu mewadai anak-anak muda atau pemuda-pemuda Ansor atau Banser yang punya ilmu mendalam seputar keagamaan. Nah, ini berkumpul di jalur Ansor. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, kita selain pengkaderan, kita juga punya kegiatan pemberdayaan ekonomi. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan seni seperti melestarikan kesenian hadroh, itu kita gencarkan melalui jalur Ansor juga. Salawat, majelis salawat, termasuk majelis zikir dan banyak kegiatan lainnya. Misalnya untuk peningkatan skill, kerjasama dengan pemerintah, seminar-seminar, diskusi, itu banyak kita lakukan di periode pertama sampai dengan yang kedua yang sahabat. Berarti periode kedua sudah capaiannya perekrutan kader itu sudah banyak. Iya, jadi kalau periode pertama saya di 4 tahun periode pertama saya itu lebih pengkaderannya digenjot. Kemudian di periode yang kedua ini 4 tahun kedua itu lebih memberdayakan kader-kader ini mau diapain gitu. Pemberdayaan kadernya. Iya, kader ini berdayakan, karena kalau kader itu tidak kita
berayakan nanti kadang merasa organisasi ini nggak maksimal. Hidup ini kan kalau kita bicara organisasi adalah bagaimana kita memberikan kemanfaatan yang luas kepada sebanyak mungkin orang, kepada sebanyak mungkin masyarakat, teman-teman, dan kalau bicara organisasi ya kemanfaatan untuk para anggota-anggota kita ini nanti kita perlu pikirkan lebih lanjut. Karena sudah banyak sekali yang untuk pengkaderannya. Nah, pertanyaan terakhir ini boleh dijawab nanti Pak Arianto dengan Pak Anam. Ini, mengapa sih pemuda-pemuda kita ini harus mengikuti gerakan pemuda Ansor? Contohnya mungkin di Kecamatan Banjarukung ini, kenapa harus mengikuti gerakan pemuda Ansor ini? Arianto dulu. Oke, terima kasih. Di dalam surat Shaf itu ada sebuah ayat itu yang Allah berfirman gini, Allah menyukai satu perjuangan yang tertata rapi ibarat sebuah bangunan. Jadi kalau bangunan itu kan ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap. Begitu dia sebuah perjuangan. Organisasi ini sebenarnya merupakan salah satu metode untuk mencapai tujuan sebuah perjuangan. Jadi situ ada ketua, ada sekretaris, ada anggota, ada pengurus-pengurus lain gitu. Ada tingkat cabang, wilayah, provinsi, ada tingkat pusat. Jadi sebenarnya sekali lagi berorganisasi ini adalah bagaimana menata sebuah perjuangan untuk mencapai satu tujuan. Itu yang pertama. Jadi berorganisasi menurut saya adalah merupakan satu langkah nyata dalam rangka melaksanakan ayat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Banser, sahabat Anam, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Berorganisasi juga merupakan implementasi daripada hadis Rasulullah tentang silaturahmi. Jadi perbanyaklah silaturahmi. Nanti insya Allah kita akan memperpanjang, silaturahmi akan memperpanjang dan berumur rezeki. Jadi di organisasi ini sahabat ini banyak manfaat yang kita ambil. Jadi ini juga implementasi daripada hadis Rasulullah tadi, sunnah Rasul. Karena kita ketika berorganisasi akan ketemu dengan sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin teman-teman. Ada ilmu, ada pengalaman, bukan ada banyak bahkan pengalaman yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah. Misalnya begini, di dalam organisasi ini, kenapa di dalam organisasi kalau kita aktif, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang yang mempunyai berbagai macam latar belakang pendidikan, pengalaman, pekerjaan, sosial, ekonomi, budaya. Sehingga ketika kita terbiasa ketemu dengan berbagai macam latar belakang ini, orang-orang dengan berbagai macam latar belakang, maka akan menambah hasanah pemikiran kita. Kita akan mengerti bagaimana perkembangan produk pertanian, bagaimana metode pertanian, yang ada yang ketemunya jadi guru, ada yang jadi PNS, ada yang jadi pedagang. Atau juga sebenarnya ketika berorganisasi, karena ketemu dengan berbagai macam manusia, kita akan ketemu, mengerti dan bersentuhan berbagai macam karakter tipe manusia. Sehingga mungkin kita akan terbiasa dengan berbagai macam konflik. Ketika kita sering bertemu dengan hal yang demikian, insya Allah akan membuat kita lebih dewasa, tidak emosional, kemudian juga kita ngerti berbagai macam hal. Nah, ini yang tentu tidak mudah atau tidak kita dapatkan di bangku kuliah, sahabat. Makanya saya sering berkata kepada anak-anak muda, kalau kita bukan anak orang kaya, kalau kita pendidikannya nggak tinggi, kalau kita bukan anak pejabat, kalau kita bukan siapa-siapa, tapi kita ingin maju, maka berorganisasilah gitu. Karena hasil penelitian juga membuktikan terkini bahwasanya untuk menunjang kesuksesan seseorang lebih cenderung lebih penting kecerdasan emosional daripada kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional ini dan kecerdasan sosial bahkan itu akan kita dapatkan kalau kita mempunyai teman yang banyak, berjaringan, relasi. Hal-hal penting itu akan lebih mudah kita capai itu kalau kita banyak relasi, banyak jaringan. Contohnya ikut organisasi. Berorganisasi. Jadi sebenarnya berorganisasi juga berlatih bagaimana orang juga membangun jaringan, memperbanyak teman. Kemudian yang terakhir sahabat, saya ingin menyampaikan satu kalam hikmah. Satu kalam hikmah itu begini. Serigala itu akan menerkam kambing yang keluar dari gerombolannya. Sekali lagi, serigala itu akan menerkam kambing yang keluar dari gerombolannya. Bukan berarti saya menyamakan teman-teman atau kemudian kami, bukan. Ini hanya ibarat ya. Ini kalam salafus saleh, kalam hikmah. Jadi begini,
hari ini alangkah banyak kita lihat di media sosial misalnya, di media-media di dunia maya itu isu yang nggak karu-karuan, berita yang nggak jelas lagi mana yang benar mana yang enggak. Kalau kita nggak punya patron, kita nggak punya pegangan pada sumber informasi di tingkat provinsi atau di tingkat pusat, maka kita akan mudah terperdaya, mudah tertipu oleh berbagai macam isu-isu informasi yang menyesatkan ini. Banyak kita temukan, kita sering misalnya ada akun-akun bodong. Jadi kita bisa ibaratkan informasi-informasi menyesatkan itu dikendalikan oleh orang-orang yang punya maksud tujuan tertentu misalnya gitu. Nah, makanya kalau kita sering mendengar misalnya hari ini banyak orang yang nge-share informasi yang ternyata palsu atau melanggar undang-undang ITE, hoax ini, karena nggak punya patron. Maka hari ini pemuda-pemuda Ansor diharapkan taat kepada garis komando, percaya dengan sumber informasi dari pusat, dari pengurus pusat Ansor maupun dari pengurus NU, karena insya Allah kalau bersumber dari pengurus NU, pusat NU atau Ansor melalui media-media resminya, ini akan akan bisa dipertanggungjawabkan. Takut instruksi. Iya, sami'na wa ata'na. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman, hari ini kalau kita tidak ikut garis komando, kita lebih terperdaya kepada media-media yang nggak jelas, akun-akun yang nggak jelas, maka sangat mungkin kita akan disergap oleh harimau. Harimau itu apa misalnya hari ini? Undang-undang ITE misalnya. Undang-undang itu bisa kita berikan dengan serigala. Kenapa? Kita terperdaya, terprovokasi, terhasut oleh media-media yang nggak jelas, tulisan-tulisan yang nggak jelas. Apalagi kita ikut nge-share, maka siap-siap kita akan berhadapan dengan aparat hukum dengan melandaskan undang-undang ITE itu. Jadi terkait dengan hal ini sekali lagi, untuk beransor, Ansor sekali lagi saya tegaskan adalah organisasinya NU yang menaungi masalah kepemudaan. Jadi saya berharapkan teman-teman agar berorganisasi yang benar. Maksudnya berorganisasi yang benar begini ya, baik pemikiran ataupun langkah-langkah politik, gerakan itu ikut garis komando. Jangan kita ngakunya atau amaliyahnya, termasuk amaliyahnya. Jangan kita amaliyahnya aswaja, alusana wajah anahbiyah, tapi garis perjuangannya, gerakannya atau politiknya nggak ikut NU. Karena hari ini yang perlu menjadi perhatian kita semua teman-teman pemuda Nahdien, hari ini ada upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu untuk memisahkan antara pimpinan NU dengan para jamiah NU. Caranya bagaimana? Caranya dibuatlah tulisan-tulisan, narasi-narasi oleh akun-akun nggak jelas, oleh media-media nggak jelas yang nggak bertanggung jawab, itu memelintir atau menjelek-jelekkan atau memfitnah pemimpin-pemimpin NU ini. Nah, kita mengikuti misalnya, mohon maaf ya, akun atau media-media nggak jelas yang diposting atau dimuat isinya hanya seputar menjelekkan atau memfitnah pemimpin NU. Makanya kalau kita ikut akun-akun yang tidak jelas ini, sangat mungkin sekali dan banyak contohnya akan teracuni di pikiran kita. Amal ibadah kita, tata cara salat kita, cara ibadah kita mungkin sesuai dengan aswaja, alusana wal jamaah, sesuai dengan NU. Tapi garis pemikiran kita justru kita melawan, bukan hanya berbeda, bahkan melawan apa garis kebijakan yang ditentukan oleh pengurus besar. Perlu saya tambahkan juga satu lagi, sahabat ini, banyak teman-teman sekalian, hari ini begitu banyak informasi yang memfitnah pengurus pusat NU maupun Ansor dengan berbagai macam narasi, berbagai macam argumen yang seolah-olah benar, termasuk hal-hal isu-isu terkini lah. Nah, perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwasanya pengurus pusat atau keputusan pengurus pusat baik itu Ansor maupun NU diambil tentu dengan memperhatikan berbagai macam faktor dan informasi, baik faktor nasional maupun internasional. Kita yang di bawah dari level kabupaten ini itu kadang nggak memahami satu hal yang bersifat nasional atau apalagi internasional, tapi kita mudah percaya dengan isu-isu, narasi-narasi, argumen, tulisan yang dibuat oleh akun-akun nggak jelas. Apalagi kalau kita kesasar ke grup-grup yang nggak jelas, lama-lama otak kita akan teracuni gitu aja, kita membenci tokoh-tokoh. Nah, ini yang perlu menjadikan kita bersama. Jadi saya berikan pada teman-teman pemuda Ansor, anggota maupun pengurus, agar kita konsekuen, komitmen. Kalau kita beransor, ber-NU, jadi baik pikiran, fikrohnya, gerakan, amalia, langkah gerakan atau harokahnya itu harus dengan garis pusat. Jadi kadang-kadang saya heran juga kalau ketemu misalnya teman-teman itu komentarnya menentang langkah PBNU atau pusat, seolah-olah informasi yang kita punya itu
lebih lengkap, lebih sempurna daripada pengurus pusat. Padahal akses kita juga sangat terbatas. Kita hanya dari media-media online, dari Facebook, dari Twitter, gitu-gitu aja. Oke, Terima kasih. sangat sudah luar biasa sekali ya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak Anam? Barangkali sedikit lah yang disampaikan oleh sahabat Haryanto tadi terkait dengan beberapa hal supaya kita kenapa kok harus beransor, kenapa kok harus berbanser dan seterusnya. Jadi satu hal, organisasi ini kan jelas. Jadi organisasi yang tatanan dari pusat sampai ke daerah, bahkan yang terkecil di tingkat satuan ranting itu ada. Salah satunya adalah Gerakan Pemuda Ansor yang barangkali hanya sedikit selain dari Gerakan Pemuda Ansor. Contohnya Pemuda Muhammadiyah adalah barangkali dari tingkat pusat sampai ke bawah. Itu satu hal kenapa kita harus beransor ataupun berbanser. Itu satu hal. Satu hal yang lain terkait dengan fungsi gerakan kita. Ini fungsi gerakan kita tadi sudah disampaikan oleh pimpinan cabang bahwasannya ini mensinergikan lah. Bahasa mensinergikan ini dalam satu hadis Rasulullah menyatakan al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Jadi mukmin satu dengan mukmin yang lain itu laksana satu tubuh, laksana satu bangunan. Dalam hal yang lain juga disebutkan al-mu'minu lil mu'mini kal yasuddu ba'duhu ba'du. Jadi dalam satu bangunan di mana itu satu rekat. Kalau kita bicara satu bangunan, di situ berarti ada kepalanya, di situ ada pondasinya. Di sana kalau kita bicara jasad tadi, kalau jasadil wahid berarti di situ ada kepalanya, ada tangannya, dalam satu satuan lah, satu rangkaian satu satuan. Ini yang dimaksud oleh Pak Ketua tadi, ini bicara dengan garis komandonya jelas. Jadi kenapa kita beransor, kenapa kita harus masuk banser? Karena garis komandonya jelas. Apa garis komandonya? Yakni Nahdlatul Ulama. Jadi apa yang disampaikan Nahdlatul Ulama di pimpinan pusat atau PB, pengurus besar Nahdlatul Ulama, berarti yang paling bawah di satuan terkecil, di satuan ranting itu juga sami'na wa atokna, karena garis komandonya jelas. Kalau kita merunut sejarahnya, bicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berjibaku di sana salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Bukan berarti kita menafikan organisasi-organisasi lain di luar Nahdlatul Ulama. Jadi itu barangkali yang pertama tadi bicara tentang mensinergikan. Yang kedua, kenapa kita harus beransor dan berbanser? Ya supaya lagi-lagi organisasi kita jelas. Dari tingkat pimpinan pusat, pengurus besarnya ada, di tingkat provinsinya ada, di tingkat kabupatennya ada, di tingkat kecamatannya ada, di tingkat ranting, bahkan anak ranting pun sudah ada di Kabupaten Tulang Bawang. Dan ini berkat jasa-jasa beliau selaku pimpinan cabang. Sama-sama lah. Kita kerja tim. Kabupaten Tulang Bawang. Oke. Barangkali yang closing statement. Sampaikan. Closing statement mungkin sahabat Roni sebelum kita sahabat Roni, sahabat Anam dan pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah. Ansor ini pemudanya NU gitu. Jadi dia bergiat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan NU. Jadi dalam kegiatannya itu banyak ketemu dengan kiai, alim ulama, pengurus pondok pesantren, TPA, madrasah diniyah, majelis zikir, dan majelis selawat. Saya hanya teringat ketika saya kecil dulu, menjelang sholat jamaah di masjid itu sering puji-pujian. Tombo ati itu 5 warna nih. Tombo ati iku 5 warna nih. Jadi salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Perlu saya sampaikan teman-teman pemuda sekalian bahwasanya kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka kita akan ketularan bau minyak wanginya. Kalau kita bergaul dengan beliau-beliau orang soleh, insya Allah kita ataupun anak cucu kita, insya Allah akan kita berharap sama-sama ketularan solehnya. Demikian sahabat, terima kasih pertanyaannya. Oke, pemirsa CNBA, dengan tadi kita berbincang-bincang dengan salah satu pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tulang Bawang. Terima kasih Pak Haryanto, terima kasih Pak Anam. Sama-sama. Pemirsa CNBA, demikian tadi perbincangan kita dengan narasumber yaitu Ketua GP Ansor Kabupaten Tulang Bawang, sahabat Haryanto, dan Ketua Ansor Kabupaten Tulang Bawang, sahabat Harun Anam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan bisa mengambil manfaatnya dari perbincangan kita tadi. Oke, selamat berjumpa kembali di channel berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.